Ceritanya, aku pulang turun Jakarta, transit ke Jogja, pindah ke Terminal 1, diantarin mas ini bayar 500.000. Wah, lumayan nih, jadi gajinya juga lumayan gede ya. Buat teman-teman yang mungkin punya rencana untuk pensiun jadi TKI, bisa kerja di bandara, cuma nganter kayak gitu, gajinya 500.000. Kemudian ada lagi, bagi yang pulang ke Indonesia, transit lewat Jakarta, jangan mau kalau ditarik-tarik sama orang-orang rombongan tanya dolar, tanya penerbangannya, exit aja, naik lantai 2 Skytrans, atau kereta tanpa pengemudi di bandara. Mereka preman, nanti kalian suruh bayar 200-500 ribu hanya untuk pindah Terminal 3 ke Terminal 1 atau 2. Jadi hati-hati. Posisi mereka ada setelah kita melewati IMEI. Mereka modelnya narik-narik dan bergelombol. Jadi kalau saya bisa kasih saran ke mas-masnya, model kerjanya harus dirubah sih ya. Sekarang ini kan semuanya serba terbuka, serba media sosial. Kayak Mbak Yanti dan juga Mbak satunya aku lupa. Terima kasih dulu kalian udah kasih informasi ke teman-teman kita semuanya. Sekarang ini semuanya serba media sosial. Kalau kerjanya kayak gini akan gampang viralin, kemudian berdampak ke orang-orang yang memang serius kerja. Mungkin caranya ya mungkin ditawari dulu jasanya, dari sini ke sini jasanya apa aja, kemudian biayanya berapa, atau mungkin udahlah seikhlasnya aja gitu. Karena aku pernah dulu waktu tuker rupiah di Bandara Jakarta, terus aku tanya berapa kursnya, kemudian ngasih berapa gitu. Jawabnya sih nggak usah ngasih mas, pokoknya kita kerja aja. Jadi dari saya sendiri akan ngasih gitu loh, walaupun masnya udah mas gak usah ngasih, kita kerja tukeran uang aja gitu. Jadi buat teman-teman yang kerja kayak gini di bandara, ya mungkin caranya bisa kayak gitu sih, karena kan kerja nggak cuma sekali aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas seputar cuti ke Indonesia lewat bandara mana saja. Nggak cuma di Jakarta, di Indonesia ataupun di luar negeri, semuanya sama. Intinya kita harus hati-hati dan waspada. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin berencana pengen cuti ke Indonesia, lihat informasi atau berita-berita di media sosial, syaratnya, kemudian ada yang gagal terbang, kemudian ada yang model-model calo kayak gini, terus wah bentar lagi aku mau cuti tapi kok ada info-info kayak gini, aku jadi takut cuti kayak gitu kan. Nggak usah, kalian mau cuti aja. Misalkan bingung mau ngisi dokumen, mungkin peduli lindungi, ECD dan yang lainnya, kalian bisa tanyakan ke saya langsung, silahkan tulis di kolom komentar selengkap-lengkapnya, jadi saya enak jawabnya. Karena kalau pesannya cuma sepenggal-penggal nanti aku jawab terus udah kelewatan nih sama pesan yang lainnya. Oke? Jadi buat teman-teman yang mau cuti, kalian harus waspada. Tapi hari ini kita akan membahas lebih ke Bandara Jakarta ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin mau transit di mana aja, yang pertama, kalian mungkin sebelum cuti nih, kalian nonton aja YouTube. Sebenarnya di YouTubeku aku juga pernah buat video bagaimana transit di Bandara Jeddah, bagaimana transit di Dubai, itu sebenarnya banyak sih. Jadi nggak cuma di YouTube saya, YouTube yang lainnya yang bermanfaat atau berkualitas juga banyak. Oke? Sebenarnya gampang. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, kalian kalau transit atau turun di bandara, kalian bisa baca-baca tuh di atas ada petunjuk arah. Mungkin transit gitu, atau ke Terminal 1 atau 2 gitu. Itu gampang banget. Kalau kalian mungkin ragu, kalian bisa nanya-nanya ke petugas yang pakai seragam di bandara. Kalau di Jakarta itu kan biru-biru gitu kan, udah kelihatan. Kalau nggak ketemu, kalian bisa nanya nih ke petugas kebersihan. Saya biasanya kayak gitu sih. Mungkin kita ngasih berapa, 5.000, 10.000 kayak gitu. Nggak apa-apa lah, anggaplah kita udah dibantu. Kemudian kalau kalian ketemu sama orang-orang yang tidak pakai seragam, orang-orang biasa yang bantuin, itu kalian juga bisa nanya dulu lah, sapalah gitu. Jangan takut-takut banget, nggak perlu. Yang penting kalau mereka nawarin apa kita nggak suka atau nggak setuju, ya udah kita lewat aja. Oh terima kasih, jadi kita balesnya juga sopan juga sih. Kemudian kalian juga bisa jadi YouTuber dadakan nih. Misalkan di depan itu ada segerombol orang yang bantu-bantu nih, kalian pura-pura aja rekam gitu kan. Jadi nanti kalau mereka akan membantu atau menawarkan jasa, ya kemungkinan besar tidak akan ditinggikan harganya karena ini kan kamera on gitu. Jadi kalian juga bisa jadi YouTuber dadakan juga nih. Kemudian ada pengalaman penting atau informasi penting dari teman kita. Sekarang kalau mau transit nggak usah keluar, pasti ditangani calo. Naik aja Skytrans gratis, sebelum pulkam nonton YouTube dulu bagaimana caranya. Jadi ini bener banget. Sekarang ini banyak banget teman-teman kita yang ngasih informasi. Mungkin informasi di bandara, transitnya bagaimana. Di YouTube saya juga ada, cuman aku kasih informasinya di Bandara Jeddah dan juga Bandara Dubai. Itu pernah aku
kasih informasi bagaimana kalau kita lewat di bandara tersebut. Kemudian ada pengalaman dari teman kita, aku setiap mau balik di bandara ada yang narik-narik, langsung buru-buru kabur, bilang tuh keluarga di depan, padahal bukan keluargaku. Bener juga nih, berani juga nih. Intinya jangan mau barang kita disentuh orang-orang di bandara, karena mereka mau uang kita di target mahal gitu sih. Jadi buat mas-masnya juga sebenarnya harus dirubah sih konsep cara kerjanya, karena kan nggak cuma sekali aja, karena sekarang juga semuanya terbuka, khawatirnya diviralin kayak gini jadi semuanya kena gitu. Aku juga dulu pernah ada yang sok-sokan bantuin ngangkat koper ke troli doang, terus diminta 50.000, padahal aku bisa ngangkat dan nggak minta bantuan dia gitu. Lumayan juga sih. Sebenarnya kayak gini ya disayangkan sih, jadi kena semua aja, semua petugas yang ada di bandara gitu. Terus informasi dari teman kita yang lain, kan ada Skytrans atau sebut di lantai 2 untuk pindah terminal, bayar 500.000, mending duitnya gue tunggu bakso sak bakule. Murah banget ya bakule 500.000 nih. Aku mah nggak mau dibantu, mending dorong sendiri. Cos kalau dikasih 50 atau 100, suka pada nolak, mending sendiri aja gratis. Ya bener sih, kadang mungkin kesempatan ya, karena mereka juga nggak ketemu kita lain waktu ya, mungkin kesempatan cari uang sebanyak-banyaknya, cuman sayang aja gitu loh. Aku juga pernah dari Lampung transit di Jakarta ke Jogja, pindah terminal, naik kayak taksi gitu, bayarnya 250.000, mahal banget. Bila bingung mau pindah terminal, lebih baik tanya dulu sama Abri, bisa juga nih, nanti dikasih arahan. Dan yang paling penting percaya diri, jangan takut-takut. Iya bener banget nih, pokoknya kita percaya diri. Cuman karena kita ya kadang itu ada yang berani, ada yang malu. Itu tadi ada teman-teman kita yang bilang, wah aku malu nih gimana nanti kalau di Jakarta ketemu sama orang-orang kayak gitu. Jadi khawatir aja sendiri. Wah ini ada yang menarik nih, aku malah kena 2 juta lebih mbak, mentang-mentang aku bawa anak kecil ya, sama mas itu juga kena tipu. Wah gede banget 2 juta. 2 juta itu ngapain, beli tiket atau apa ini? Aku kemarin mau ke hotel yang ada di Terminal 2, disuruh bayar 300.000. Katanya nggak ada transportation, tapi aku keluar naik tren gratis. Yang mau pulang dibohongi calo ya. Ya bener juga sih. Ternyata banyak ya teman-teman yang kejadian kayak mbaknya. Sama aku waktu nih di Jakarta transit ke Terminal 2 dimintain 350.000. Wah lumayan mahal ya. Wah ada lagi nih, aku dulu cuma nganterin di terminal berapa gitu, dari Bandara Surabaya transit Semarang dimintain 1 juta. Ya Allah, belum pengalaman dan nggak ada yang jemput. Lumayan mahal nih 1 juta. 1 juta lumayan buat hadiah ponakan-ponakan gitu kan, bisa dapat banyak. Boro-boro ngangkat koper aja dia minta 100.000. Jadi pengalaman yang ngangkat koper aja ini ada 2 ya. Tadi kita bicara 50.000, sekarang 100.000 nih. Seperti saya mau dianterin minta 350. Aku tanya-tanya ternyata jalan kaki lah. Ya itu harus tanya sih. Ada lagi nih, aku pernah dipaksa mau bantuin bawa barangku, tapi aku tolak. Orangnya marah-marah, ya aku biarin. Cari uang kok maksa. Ya bener sih. Aku pernah transit di Jakarta Jogja, ada om-om bantuin kayak gitu, padahal aku nggak nyuruh. Ujung-ujungnya minta duit, dikasih 50.000, dia protes, tak tinggal pergi. Ya udah nggak usah kasih aja ya. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah ngasih pengalamannya ketika turun di bandara di Indonesia, khususnya di Bandara Jakarta. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini apabila hari ini mendapatkan informasi dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.